one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Trigazia dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2A Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kerajaan Ternate dan Tidore. Awal perkembangan Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain seperti Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Awal perkembangan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Kerajaan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Kiriliyah, Raja Tidore yang ke-9. Kiriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda dan dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan bagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Pulau Filipina hingga ke Kepulauan Marshall di Pasifik. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha. Maluku 4 raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan ini berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Itu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di
Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya terletak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki dengan The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada masa itu. Sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kehidupan politik. Kerajaan Ternate sebagian pemimpin Uli Lima, yaitu Persekutuan Lima bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan Sembilan Saudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak penghasil budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Kehidupan sosial. Setelah masuknya Kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompeni Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar. Namun, perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompeni Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompeni Belanda sangat memprihatinkan, sehingga muncul gerakan menentang Kompeni Belanda. Kehidupan budaya. Rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak kita ketahui sejak dari zaman perkembangannya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Sekian dari penjelasan saya. Apa ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.